Bayangin sebuah TKP yang brutal banget. Ada wanita yang ditemukan dalam kondisi menekaskan, tangan terikat, dan ada kain yang dijejalkan ke mulutnya. Logikanya, ini pasti pembunuhan berencana kan? Tapi anehnya, polisi malah menutup kasus ini dan bilang kalau ini adalah bunuh diri. Nah loh, kok bisa? Inilah awal mula dari skandal paling memalukan dalam sejarah hukum di Prancis. Hari ini kita bakal bahas tentang Patrice Allegre, seorang monster berwajah rupawan yang bebas berkeliaran karena kelalaian pihak berwenang. Kita terbang ke Toulouse, Prancis, di akhir era 80-an. Kota ini cantik, tapi di baliknya ada rahasia gelap. Patrice Allegre bukan penjahat yang terlihat seram. Sebaliknya, dia sangat tampan, cerdas, dan punya karisma yang luar biasa. Dia bekerja sebagai bouncer atau penjaga pintu klub malam. Badannya atletis, kayak binaragawan. Cewek-cewek banyak yang terpikat sama dia. Tapi di balik senyum mautnya, Patrice punya masa lalu yang kelam banget. Dia tumbuh di tengah kekerasan. Ayahnya seorang polisi yang sangat keras, sedangkan ibunya pecandu alkohol yang sering nyogok Patricia biar nggak ngadu soal perselingkuhannya. Patrice pernah bilang, "Aku sayang ibuku, tapi aku benci ayahku." Kebencian ini pelan-pelan meracuni jiwanya. Dia berubah jadi sosiopat narsistik. Dia nggak punya rasa kasihan, dan dia cuma peduli sama dirinya sendiri. Teror ini dimulai Februari 1989. Korbannya adalah Valérie Tariote, wanita berumur 22 tahun. Patrice punya pola. Dia ngincar wanita berambut coklat atau brunet yang ada di lingkungan pergaulannya. Pemicunya biasanya sepele, penolakan, dan alkohol. Kalau keinginannya ditolak, topeng gantengnya langsung lepas. Setelah Valérie, daftar korbannya makin panjang. Ada Laure Martinet, tetangganya sendiri yang baru berusia 19 tahun. Dia kayak mesin pembunuh yang gak terlihat. Bergerak dari Toulouse sampai ke Paris. Ninggalin jejak yang harusnya gampang dilacak. Tapi disinilah letak kegilaannya. Polisi Prancis berkali-kali ngelakuin kesalahan yang gak masuk akal. Contohnya, kasus Martine Mathias tahun 1997. Dia ditemukan tewas di rumahnya yang terbakar. Hasil autopsi nemuin klorofom di tubuhnya. Ada 2 titik api berbeda dan pecahan pistol di ruang tamu. Semua bukti nunjukin ini pembunuhan terencana. Tapi apa kata polisi? Ini bunuh diri. Gila banget kan? Baru pada September 1997, keberuntungan Patrice habis. Dia ketangkap di Paris setelah menyerang korban lainnya. Patrice akhirnya dipenjara. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Di tahun 2003, ada plot twist yang bikin satu negara geger. Dari dalam sel, Patrice bikin pengakuan mengejutkan. Dia bilang dia nggak kerja sendirian. Dia menuduh pejabat tinggi, hakim, bahkan mantan wali kota Toulouse terlibat dalam pesta seks rahasia yang sadis. Kata Patrice, pembunuhan yang dia lakuin itu perintah dari para elit buat bungkam saksi. Publik langsung percaya. Orang-orang mikir, pantesan dulu dibilang bunuh diri. Ternyata polisi mau ngelindungin bos-bos besar ini. Prancis benar-benar kacau. Reputasi para politisi hancur dalam semalam karena tuduhan si bouncer ganteng ini. Investigasi besar-besaran pun dilakukan. Mantan wali kota Toulouse bahkan harus berhadapan langsung sama Patricia di pengadilan. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata semuanya bohong. Tuduhan itu cuma karangan Patricia. Dia cuma mau balas dendam sama sistem dan ngerusak nama baik orang-orang berkuasa. Dia benar-benar sosiopat cerdas yang tahu cara manfaatin kemarahan publik buat kepentingannya sendiri. Tahun 2002, Patrice Allegre divonis hukuman seumur hidup atas pembunuhan 5 wanita dan pemerkosaan 6 lainnya. Tapi banyak yang curiga, korbannya jauh lebih banyak dari itu, tersebar di berbagai negara di Eropa. Kasus ini ninggalin luka buat warga Toulouse, bukan cuma karena kekejamannya, tapi karena inkompetensi polisi yang bikin korban berjatuhan. Pelajaran buat kita, jangan gampang percaya sama penampilan, dan jangan telan mentah-mentah konspirasi sebelum ada bukti nyata. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya!